Genrenya lebih santai daripada kemarin. Mungkin akan mengagetkan lo. It's a bit electronic, rock, pop, emo. Dari kita dulu bareng di Killing Me Inside, terus kemarin kita sempat bareng di Killing Me Reunion, terus sampai akhirnya jadi Reunion. Ini musiknya bener-bener beda banget sih. Gue juga nggak pernah lagi main musik kayak gini, tapi ya let's go sih. Kenapa jadi waktu ngeluarin single ini hampir 2 tahun sih? Salahin pandemi sih. Kita sebenarnya band ini memang sebenarnya cuma for fun sih. Berarti kita cuma pengen senang-senang buat reunian aja, buat ya nostalgia dulu-dulu. Cuman akhirnya karena mungkin banyak yang request untuk bikin single, akhirnya kita bikin satu. Cuman kita bukan yang komit untuk pasti akan rilis dengan time frame yang kayak band-band lain. Biasanya kan kalau band-band lain kan kayak ibaratnya rutin tuh, misalnya entah 4 bulan sekali atau at least tahun 2 kali. Cuman kalau kita satu, masing-masing personilnya juga masih banyak kerjaan di luar reunion. Ibaratnya Onat punya kesibukan dia sendiri, Sansan juga masih ada band, gue pun juga masih ada. Jadi bikin lagunya jadi lebih lama karena kita memikirkan apa yang tepat buat reunion dan rebranding reunion. Rada kompleks, akhirnya baru besok-besok ini kita bisa rilis. Lagu Runaway ini kan beda banget ya sama lagu reunion sebelumnya. Ceritain dong prosesnya seperti apa? Kurang lebih sama sih, cuman sekarang kita jadi agak kurang bisa ketemu kayak biasanya. Terus kebetulan lagi kita sekarang kerja sama bareng sama Dipa Barus, jadi banyak tektokan yang, dan Dipa juga kan tinggalnya di Bali, beda pulau sama kita, jadi tektokannya tuh agak butuh effort yang lumayan. Banyak banget yang ikut campur juga, maksudnya dari segi mungkin mixing ataupun produksi buat singlenya ini, terus juga semua prosesnya awalnya juga kita udah sempat rekaman, cuman ada ganti tempo, terus habis itu ganti lirik juga, ganti nada ref juga, jadi banyak waktu yang udah kita sparekan dan udah kita record, cuman akhirnya gak kepake, jadi ya. Tapi ya sampai akhirnya terjadi. Kenapa reunion ajak Dipa Barus untuk produksi lagu ini? Nggak tahu, Onat. Jadi sebenarnya setelah single pertama kita Home, kita pengen banget masuk ke millennials ataupun orang yang, karena kita nggak dipungkiri umur 30-an, dan kita pengen banget masuk ke generasi milenial, dan menurut gue Dipa Barus orang yang tepat buat memproduksi sebuah lagu. Karena dia bukan cuma DJ, tapi dia bisa memproduksi all genre, dan menurut gue reunion diproduksi sama Dipa Barus, I think it's the best idea karena tepat aja. Ya udah, akhirnya kenapa nggak coba gitu. Jadi menurut gue Dipa Barus is the best way to find out how to make a song. Apa makna dari lagu Runaway ini sih? Lagu baru ini kan terinspirasi dari mana? Anjing, ditanyain ke gue lagi. Shit. Lah, lagu Runaway ini, lari itu bukan jalan keluar lu aja sih. Kita tuh udah ngeplotin, ibaratnya single pertama itu temanya tentang apa, single kedua apa, 3 apa, 4 dan seterusnya tuh udah ada kayak semacam guideline-nya lah gitu. kita kayak lagi mabuk aja nulis lagu, terus kayak rekaman, bagus deh lagunya gitu. Base-nya cuman itu, sampai akhirnya kita bisa produce ini bareng sama Dipa untuk nyampein ke lu semua, bentuknya begini. Secara tidak langsung reunion ini bakal ada branding ya? Apakah ini bentar lagi reunion akan berubah alirannya? Nggak juga.
yang luar biasa dari reunion, gue kenal Onat, gue kenal Raka, zaman itu tuh super duper emo, kita semua lagi di fase screamo. Kalau beberapa orang bilang ini mungkin second wave yang pas Killing Me Inside waktu itu jalanin. I promise you ini bakal jadi gebrakan baru dan lo mudah-mudahan lo suka atau mungkin lo akan nggak suka. Dari segi nama pun juga kita udah tidak membawa atau ada embel-embel nama band kita yang dulu sebelumnya. Dan dari aliran pun juga sebenarnya secara individu juga mungkin kecuali Sansan ya, gua Onat udah berubah juga sebenarnya secara aliran. Berarti kita udah tidak bisa seintens itu mendengarkan lagu-lagu yang dulu seperti dulu gitu. Dan cuman bukan berarti kita tidak akan bikin sesuatu yang keras lagi gitu. Jadi mungkin kita lebih bilang bahwa ya kita bisa semua aliran gitu sebenarnya, mau dari keras, mau dari disco seperti yang lagu besok, ataupun nanti mau bikin bener-bener metal lagi, ataupun even pop. Jadi ya kita open dengan apapun genrenya gitu selama posisinya personilnya kita masih bertiga dan garis bawahnya adalah ya kita pengen fun bareng aja gitu. Tapi alirannya tidak harus seperti yang dulu. Sampai akhirnya kita duduk di satu meja, ini mau dibawa kemana, dan ya udah jadinya begini aja.